Selamat pagi. Pagi, 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 Sehat hari ini. sehat, luar biasa, Allahku hebat, yes. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, minta satu orang ke depan, pemimpin kita nyanyi dan doa. Silakan. Ya, silakan di kita maju ke depan. Jika jiwaku berdoa sambil berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, agar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Dalam puji dan syukur kami panjatkan kepada Yang Maha Bapa, dan berkat dan limpah kami menjaga kami dari tadi malam hingga saat pagi hari ini Bapa. Apa kami ingin memulai mendengarkan Bapa, kiranya Bapa memberkati kami, pikiran yang sekarang Bapa agar kami bisa menerima pelajaran yang telah diberikan Bapa. Begitu juga Bapa diberi kami kecerdasan Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Terlebih dahulu ini mau absennya Cynthia, Fanny, si Galinggi. Oke, Dipenia, Justin, Karunia, Katrina, Laura, Jeremy, Nathanael, Romi, Ruth, Yesi, Repan, Sergio, Rizky, Nikita, Putri, Febriani. Oke, baik, semua hadir. Oke, terima kasih karena kita semua dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang keempat. Allah memelihara hidupku. Allah memelihara hidupku di pelajaran atau di bab yang keempat. Oke. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran ini adalah memahami Allah, memelihara seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, serta mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Yang ketiga adalah membuat karya kreatif sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Oke, baik. Mau ajak dulu kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 450 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita nanti akan memaknai isi lagu Hidup Jemaat 450 ini ya, dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Oke. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam
Ya, barangkali nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai ayat 3 itu boleh kita lihat juga di dalam bukunya. Ada di dalam buku pelajaran kita. Ya, namun kita sudah menyanyikannya secara bersama-sama dan lagu ini juga sudah sering kita nyanyikan. Sekarang kita mau coba memaknai lagu ini. Apa pesan dari lagu yang barusan kita nyanyikan? Apa pesannya? Ceritakan pengalaman kalian saat sakit atau menghadapi kesusahan. Ya, ada dua. Kita mau maknai lagu yang baru kita nyanyikan. Kira apa pesan yang mau disampaikan oleh lagu ini? Apa makna lagu ini? Oke. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang lain? Oke. Orang yang benar atau orang yang percaya selalu bersyukur dalam situasi apapun. Oke, orang benar harus selalu bersyukur dalam segala situasi apapun. Oke, barangkali ada yang lain? Ya, Ruth. Hidup orang benar senantiasa bersyukur, baik dalam suka maupun duka. Ya, hidup orang benar senantiasa bersyukur baik dalam suka maupun dalam duka. Baik, kita kasih tepuk tangan. Baik, ya, makna dari lagu itu. Dari judulnya aja dari hidup orang benar, ya, hidup kita yang benar harus selalu katakan ucap syukur dalam situasi apapun, baik dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih. Mau tanya, ibu mau dulu masing-masing cerita pengalamannya ketika sakit atau menghadapi kesusahan. Ayo, coba dulu diingat. Waktu itu aku sakit begini, waktu itu kami merasa susah, satu keluarga kami susah dalam ekonomi karena apa yang ditanam oleh orang tua aku tidak berhasil, jadi kami tidak punya uang, kami untuk membeli beras pun payah, gak ada yang mau kami pergunakan, gak ada yang mau dipergunakan orang tua aku untuk memberikan perlengkapan sekolah, misalnya. Ayo cerita, siapa dulu bercerita? Yo. Ya. Waktu saya sakit, tampak aku merasa seluruh badanku gatal dan terasa panas. Aku merasa tidak nyaman dan gatal, tetapi aku berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan sembuhkan lewat bidan yang memberikan obat kepada. Iya, boleh. Ya, itu juga cerita pengalaman atau kesaksian bagaimana Tuhan menolong. Jadi katanya si Robi sakit. Apa tadi katanya? Campak. Ya. Yang lain coba cerita. Siapa lagi yang lain? Ya. Waktu aku sakit kepala, aku merasa terbalik, tetapi ibuku membawa aku ke rumah sakit untuk berobat dan ibuku mendoakan aku agar tak sembuh dan sehingga Tuhan memberikanku lewat bidan memberikan obat buatku. Iya. Ya, katanya sini kita juga sakit kepala pernah, tapi ya dia sembuh katanya lewat pertolongan bidan. Terima kasih. Kita semua. Pengalamannya hanya seputar sakit, demam, pening, kata sini kita tadi, campak atau batu-batu. Influenza ya, itu hal yang biasa memang, tapi yang kita bilang biasa namanya penyakit. Setiap orang kita bisa diserang oleh penyakit, dan ketika penyakit menyerang tubuh kita pasti kita merasa tidak enak, ya, pasti perasaan kita tidak enak, kita tidak bisa aktivitas apapun itu akan terhalang oleh penyakit. Oke, baik, ibu mau ajak dulu kita membuka kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19. Kira-kira apa judul perikopnya? Coba yang punya Alkitab dibuka dulu. Alkitabnya 2 Raja-Raja
5 ayat 1 sampai 19. Apa judul perikopnya? Naaman disembuhkan. Naaman disembuhkan. Ayo, bolehlah dulu dibaca dua-dua ayat, ya. Yuk. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Arab pernah keluar bergerombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya itu anakku menghadapi nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dari penyakitnya. Oke. Dua ayat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sepinggal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada orang Israel yang membunyi, sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaian serta berkatalah, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dalam menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia membaca kira-kira terhadap aku. Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel menggoyahkan pakaian, dikirimlah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang seluruh kepada penatakannya, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi takut. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkatalah, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dari berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dengan tangan, demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukanlah badannya dan parpar sungai-sungai Damaskus lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpanggillah ia dengan berdiri dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkataannya yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Oke, lanjutkan Laura. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara dan sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya
kepada api Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang ada di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Oke, demikian bacaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bagaimana Komik Alkitab Anak. Berdari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Kusta, luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Cerita itu, ya, Naaman itu tadi bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia bukan bangsa Israel. Dia adalah orang Aram. Orang Aram tidak mengenal Tuhan. Mereka itu
lebih dekat kepada penyembahan berhak. Mereka menyembah yang namanya dewa-dewa. Mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Kenapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Coba. Apalagi Naaman bukan orang yang mengenal dia. Tapi kita boleh tahu lewat peristiwa ini Naaman jadi mengenal Tuhan. Tadi ketika Naaman sembuh, dia bersorak-sorai, dia bawa lagi. Kalau kita lanjutkan baca naksnya tadi, dia pergi menemui Nabi Elisa, dibawanya hadiah, ya, diberikannya kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau menerima. Puji Tuhan lah, penyakitnya bisa sembuh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa Tuhan menyembuhkan Nabi Naaman? Kenapa Tuhan menyembuhkan Nabi Naaman? Ya, kenapa? Karena Naaman bertobat. Oke, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu kasihlah dulu tugas kelompok. Ini Ibu kasih kelompok mengerjakan. Kita bagi kelas ini jadi 3 kelompok, 1, 2, 3. Orang kelima si Dipenia masuk ke kelompok ini. Oh boleh ya, 1, 2, 3. Itu aja kelompoknya. Ayo bergabung 3 kelompok. Ini mau ya, ini kelompok 3, 2, kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, silakan didiskusikan dulu. Kenapa Tuhan mau menyembuhkan? Kenapa Tuhan mau menyembuhkan Naaman? Ya. Dan apa kira-kira pelajaran yang kamu petik dari situ? Dan ada yang ketiga, tuliskan karakter atau sifat dari beberapa tokoh. Tadi di situ ada 4 tokoh ya. Ada istri Naaman, ada perempuan Israel, ya. Ada juga Nabi Elisa. Ya, masing-masing ceritakan sifat dan karakter mereka. Ayo, untuk nomor 1 tadi. Mengapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Mengapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Itu soal nomor 1 tadi ya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Mengapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Ayo. Mana DKPD-nya? Mengapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Ini nomor 1 tadi. Oke, bikin jawabannya. Ayo renungkan. Mengapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Ayo. Kasih waktu 10 menit.
Sudah? Sudah? Ayo. Ayo, kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan. Ayo. 1, 2, dan 3. Ayo, kita mulai dari kelompok 1. Ayo, bacakan. Di Penia. Oh, geser ke sebelah sini. Geser. Kenapa Tuhan menyebutkan Naaman? Karena Naaman telah bertobat. 2. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Tuhan menyembuhkan Naaman? Kita harus setia melakukan perintah Tuhan yang disampaikan hambanya. 2. Tuhan selalu memelihara umatnya. 3. Mengingatkan kita untuk segala bersyukur dan berserah kepada Tuhan. 3. Tuliskan sifat karakter dan tokoh-tokoh berikut. Naaman adalah tentara yang tinggi hati, anak perempuan atau hamba istrinya. Baik, karena dia mau membantu Naaman untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan sayang kepada majikannya, istri Naaman, dia membujuk Naaman untuk mandi di Sungai Yordan. Nabi Elisa baik dan prihatin peduli. Ya, bagus. Itu jawaban kelompok 1. Kita dengarkan lagi kelompok 2. Ya. Kenapa Tuhan menyembuhkan Naaman? Karena dia sudah bertobat. Ya, karena dia sudah bertobat. Lanjut. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah Naaman? Ya. Tuhan memelihara manusia. Belajar dari Naaman untuk mau merendahkan hati. Naaman mengajar kita bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit. Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuliskan sifat atau karakter dari tokoh-tokoh berikut. Ya. Naaman sebelum bertobat, Naaman orang yang keras dan dia seorang yang taat setelah bertobat. Nabi Elisa mengasihi, empati dan peduli. Istri Naaman peduli dan rendah hati kepada Naaman, anak perempuan, baik dan suka menolong dan juga peduli. Baik, kelompok 3. Oke, baik. Ketiga kelompok tadi mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan Naaman karena Naaman sudah bertobat. Lalu karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu tadi ya berbeda-beda ya. Naaman ya karena dia adalah seorang panglima, dia petarung, memang dia punya karakter tangguh, dia keras ya, tapi setelah dia pergi bertanya kepada Nabi Elisa dan dia mendapatkan dukungan, dorongan dari istrinya serta dari anak gadis Samaria itu tadi, maka dia jadi taat. Dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa, jelas Nabi Elisa punya karakter penyayang, penolong ya. Dia juga rendah hati. Hanya saja memang dia menyuruh pelayannya tadi untuk menjumpai panglima Naaman bukan karena Nabi Elisa sombong, tetapi ya memang dia mengirim atau mengutus pelayannya untuk menyampaikan perintah itu kepada Naaman ya, bukan atas dasar kesombongan dari Nabi Elisa. Justru Elisa perhatian, dia peduli terhadap apa yang dirasakan oleh panglima Naaman. Pun panglima Naaman bukan orang sebangsanya. Naaman itu dari mana? Adalah panglima Raja Aram. Jadi berbeda bangsanya dengan Nabi Elisa dan juga perempuan yang jadi pelayan di rumahnya ini. Oke, baik. Itu jawaban dari kelompok nomor 2 tadi ya. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah penyembuhan panglima Naaman itu adalah kira-kira apa tadi? Ibu simpulkan dari ketiga jawabannya bahwa apa? Tuhan senantiasa memelihara manusia. Yang kedua tadi apa jawabannya? Apa tadi? Tuhan
Tuhan selalu memelihara umatnya. Tuhan selalu memelihara manusia. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Naaman itu tadi? Adalah apa? Ketaatan. Ya, mari kita setia, taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Itu dia. Oke, baik. Kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ayo. Oke, silakan duduk kembali. KPD-nya saya buka. Oke, baik. Ibu mau ya? Oke. Kenapa ya? Mengapa Allah memelihara hidup manusia? Ayo, semua sama-sama membaca. Walaupun dari panglima Naaman bukan bangsa Israel, tetapi Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi siapa? Panglima Naaman. Walaupun dia berbeda bangsanya, ya, karena Allah mengasihi semua manusia. Itu alasannya kenapa tadi ya Tuhan memelihara hidup manusia. Tuhan memelihara, senantiasa memelihara hidup setiap manusia. Oke, ya, dari kisah Naaman kita belajar apa? Yang pertama, boleh ditulis di bukunya. Jawaban yang tadi juga boleh ditulis. Dari kisah Naaman kita belajar bahwa yang pertama, Allah tidak hanya menyembuhkan Naaman dari kusta, tapi juga memberikan keselamatan baginya. Karena lewat kesembuhan itu tadi, Naaman mengerti bahwa apa? Allahnya Nabi Elisa itu adalah Allah yang hidup. Boleh ditulis, ya? Ya, apa yang kita pelajari dari kisah Naaman ini? Yang pertama, Allah tidak hanya menyembuhkan Naaman dari sakit kusta, tetapi Allah menyelamatkan atau memberikan keselamatan bagi Naaman. Yang kedua, ditulis. Yang kedua, cinta kasih Allah bukan hanya atas hidup bangsa Israel, tetapi bagi bangsa di luar Israel punya. Tadi Naaman bukan bangsa Israel, tetapi apa? Dia orang Arab, tapi Tuhan juga kasih dia. Ya, terima kasih Tuhan bukan hanya atas hidup bangsa Israel, tapi bangsa di luar Israel juga, ya, yang mau percaya dan yang mau mengasihinya, ya, juga dikasihi oleh Tuhan. Boleh dibaca ya? Oke, yang ya. Oke, sudah? Sudah? Belum. Oke, lalu apa juga yang mau kita pelajari dari sini? Kerendahan hati dan ketaatan Naaman mengajarkan bahwa dalam segala situasi, sehat atau sakit, senang atau susah, gembira atau sedih, sukses atau gagal, naik kelas atau tidak naik kelas, harus tetap yakin bahwa Allah selalu memelihara hidup manusia. Ya, Tuhan selalu memelihara hidup manusia. Oke, ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memelihara hidup manusia? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus percaya kalau Tuhan pasti menolong kita? Karena apa? Boleh. Nih, karena Allah satu-satunya yang mengerti keadaan kita. Yang kedua,
kedua, karena Allah satu-satunya yang mengetahui isi hati dan perasaan. Yang ketiga, karena Allah satu-satunya yang sanggup menolong dan mengasihi kita. Boleh ditulis di dalam bukunya, boleh ditulis supaya ada pengingat ya. Mengapa kita harus yakin akan pertolongan Tuhan? Itu alasannya. Mengapa aku harus yakin akan pertolongan Tuhan? Boleh ditulis. Ya, cepat. Mengapa aku harus yakin akan pertolongan Tuhan? Buat jawabannya itu. Ketiga jawaban. Karena hanya Allah yang mengerti keadaan kita. Yang kedua, karena Allah satu-satunya yang tahu apa isi hati kita, yang tahu bagaimana perasaan kita. Dan yang ketiga, hanya Allah satu-satunya yang sanggup menolong dan mengasihi kita tanpa batas. Ya, kasih manusia itu boleh berubah ya. Hati manusia itu bisa berubah. Ya, yang tadinya dia sayang dengan kita, besok boleh kebalikannya. Itu karena hati manusia itu tidak menetap, tetapi kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Hanya dia yang setia, hanya dia yang dapat mengasihi kita dalam situasi apapun itu. Dia mengasihi kita tanpa batas ya. Kasih Allah itu kekal katanya. Itu maksudnya. Kasih Allah kekal, ya Allah selalu mengasihi manusia tanpa batas. Oke. Ya. Nah, Allah mengasihi semua orang tanpa perbedaan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Bagaimana cara Tuhan mengasihi orang yang berkebutuhan khusus? Ya. Terus jangan dikira, di sana ada yang berkebutuhan khusus, mereka tidak dikasihi. Salah. Mereka tetap dikasihi Tuhan. Ada orang yang cacat, lumpuh, tidak bisa kemana-mana, dia hanya tidur terbaring. Apa mereka dikasihi Tuhan? Dikasihi. Bagaimana cara Tuhan mengasihi? Jangan kita bilang, Tuhan biarkannya mereka tertidur terbaring terus. Ya Roni? Tidak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Orang-orang yang tidak bisa bergerak, orang-orang yang cacat, tidak bisa kemana-mana, mereka tetap dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Mereka ada yang merawat, ada yang mendampingi, ada yang memberikan makan, ada yang memberikan minum. Itu bukti bahwa Allah tidak membiarkan mereka hidup sendiri. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Bukan hanya kita yang sehat ini saja. Ya, yang sakit itu pun dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau dipelihara Tuhan, kenapa dibiarkan sakit? Pasti itu pertanyaannya kan? Iya, Bu. Kalau dipelihara Tuhan, kenapa dibiarkan sakit? Bukan berarti karena sakit mereka tidak dikasihi Tuhan, mereka tidak disayangi Tuhan, mereka tidak dipelihara. Ya, tetapi walaupun sakit mereka terbaring lemah, mereka tetap dipelihara Tuhan lewat orang-orang yang merawatnya, lewat orang-orang yang memberikannya makan, memberikannya minum. Oke, baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah pemelihara hidup manusia dalam segala situasi, dan Dialah yang menjadi hidupnya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan tetap berharap pertolongan Tuhan dengan sabar dan tidak mengeluh atau berputus asa. Kesimpulan yang ketiga, jika Allah sanggup menolong dan aman dengan kesembuhannya, Allah juga pasti akan menolong kita. Betul atau betul? Betul. Tuhan sanggup menolong Naaman yang tadinya dia sakit kusta, dari akhirnya dia sembuh dari penyakit kustanya. Ya, begitu halnya dengan kita. Naaman tadi dia tidak mengenal Tuhan, tapi kemudian Tuhan kasih kesembuhan. Apalagi dengan kita yang percaya dan mengenal
pasti disayangi, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Oke. Ada pertanyaan? Dari pelajaran yang sudah kita pelajari, dari video yang sudah kita tonton, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi artinya sudah paham dengan pelajaran dan atau materi ini ya? Sudah? Oke, kalau begitu kita nyanyilah dulu. Kita nyanyi. Pernah dengar lagu ini? Ayo, boleh sambil berdiri. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semulanya aman. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semulanya aman. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi lagi ya. Ya semua nyanyi. Si Jeren juga nyanyi. Nyanyi semua. Ayo, bikin. Gerakan. Ayo, semua bergerak. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semulanya aman. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semulanya aman. Oke, tepuk tangan dulu semua. Silakan kembali. Oke, silakan kembali. Baik, kita sudah pelajari materi kita satu hari ini, yaitu dari pelajaran 4, Allah memelihara hidupku. Dari pelajaran ini kita dapat banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran kita. Ya, tadi sudah kita simpulkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang menolong dan mengasihi kita tanpa batas. Yang kedua, Allah senantiasa memberikan kesembuhan bagi kita jika kita mau percaya dan taat kepada Dia. Oke. Dan yang ketiga, ini menjadi keyakinan yang harus kita pegang teguh bahwa apa? Jika anak disembuhkan oleh Tuhan, apalagi kita, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama
kepada kita. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Tugasnya minggu depan adalah membuat karya. Ayo tulis, membuat karya, menuliskan sebuah doa ucapan syukur. Membuat doa ucapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ya, membuat sebuah doa syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Oke, ini dikerjakan minggu depan. Ya. Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan menyanyikan lagu dan berdoa. Silakan satu orang maju ke depan. Mari kita bernyanyi. Oh berkati kami sekerja. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa menyelesaikan kegiatan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati pelajaran yang telah kami pelajari agar bisa menjadi bekal bagi masa depan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dosa-dosa kami yang bertambah setiap hari hapuskanlah. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami hanya berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Diucapkan selamat pagi.